Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita kembali bersyukur dan bersukacita di mana Tuhan masih memberikan kita waktu dalam beribadah kepada-Nya. Untuk itu, saudara, mari kita merendahkan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur kepada-Mu atas kasih dan pertolongan Tuhan bagi hidup kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh dikuatkan, kami boleh menghadap hadirat Tuhan dan datang kepada-Mu di tempat ini. Itu karena anugerah Tuhan dan lawatan Tuhan yang terus terjadi bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang terus berfirman bagi kami, sehingga firman-Mu kami boleh merenungkan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang memegang firman Tuhan, dan jadikan firman ini sebagai penuntun kehidupan kami maupun jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih, pada saat ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya ke-10 dan ayatnya yang ke-12. Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaan dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12 katakan bagi kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan membahas satu pokok renungan yang berjudul hidup ini singkat. Saudara, kita harus menyadari bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini sangatlah singkat. Bahkan firman Tuhan menggambarkan bahwa hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, kalau kita tahu bahwa hidup di dunia ini sangatlah singkat, dan kita juga tahu bahwa ketika kehidupan kita di dunia ini berakhir, maka kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di kekekalan. Maka seharusnya kita memandang akan hal ini sebagai persoalan hidup yang serius, persoalan hidup yang harus kita kerjakan melebihi apapun, harus kita selesaikan secepatnya mungkin melalui persoalan hidup apapun yang kita hadapi saat ini. Salah satu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini demi mengejar kehidupan dunia, maka ada banyak begitu orang mengarahkan fokus mereka untuk perkara-perkara dunia, sehingga mereka tidak pernah berpikir lagi bahwa hidup yang kita jalani di dunia ini sesuatu hari nanti akan berakhir. Suatu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan hidup yang kita jalani hari ini di hadapan Tuhan. Ketika kita berada di balik kematian nanti, saudara-saudara, kita harus mempertanggungjawabkan semuanya itu. Tidak
ada satu orang pun yang dapat lolos dari pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Sebab sama seperti firman Tuhan berkata, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh sebab itu kita tidak boleh berpikir bahwa masih ada kesempatan. Masih ada waktu yang cukup panjang di mana pada akhirnya kita menunda untuk berubah, menunda untuk memeriksa keadaan hidup kita. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, saudara, atau belum? Kita menunda untuk bertobat, saudaraku, ini adalah persoalan hidup yang utama yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya saat ini, di mana mereka selalu menunda untuk berubah, menunda untuk bertobat dan untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Allah. Karena kita masih berpikir bahwa masih ada waktu, masih panjang hidup ini untuk bertobat di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kita memiliki cara hidup yang demikian, kita sedang melakukan tindakan yang sangat konyol. Kenapa, saudara? Waktu Tuhan itu kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah mengerti. Saudara, orang percaya yang benar akan menyadari bahwa disingkatnya masa hidup di dunia ini itu adalah kesempatan untuk mengembalikan diri, kesempatan untuk melepaskan dan mengambil keputusan untuk meninggalkan kesenangan kehidupan di dunia ini. Kita harus mulai berpikir bahwa dunia ini bukanlah hanya hidup sementara. Waktu kita hidup di dunia ini, seluruh kesenangan hidup di dunia ini, lalu kita mengarahkan hidup kita hanya untuk menantikan Tuhan saja. Saudaraku, dalam Mazmur 90 ayat 2, firman Tuhan berkata bagi kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari kami sedemikian, saudara, artinya kesempatan waktu hidup yang kita miliki saat ini harus kita perhatikan secara benar dari detik ke detik, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Kita harus terus mengintrospeksi diri kita. Kita harus terus mengoreksi keadaan hidup kita. Dan kita harus berani untuk mencurigai seluruh tindakan hidup kita. Apakah kehidupan kita ini sudah benar di hadapan Tuhan atau belum? Jadi kalau dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, artinya kita harus mengoreksi seluruh perbuatan dan perkataan kita. Apakah itu sudah benar-benar berkenan kepada Bapa di surga atau belum? Kita harus berkatakan ini serius dan kita harus perjuangkan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena waktu hidup ini sangatlah singkat. Saudaraku, dalam teks Mazmur kita tadi pada ayat yang ke-10 dikatakan bagi kita, firman Tuhan adalah masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan
sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Sesudah kita harus perhatikan bahwa baik berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya hidup ini singkat, waktunya 70 sampai dengan 80 tahun pada masa sekarang ini, saudara. Kalau lebih itu merupakan suatu anugerah dalam kehidupan kita. Di dunia ini bila dibandingkan dengan kehidupan berkala, di mana kehidupan yang tidak berujung, kehidupan yang tidak pernah berakhir, itu artinya bahwa hidup di dunia ini adalah kehidupan yang harus kita syukuri di hadapan Tuhan. Saudara, kita boleh berubah, kita boleh merasakan suatu hal yang berbeda dalam kehidupan kita. Tetapi itu kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di kekekalan. Saudaraku, setiap kita pasti tahu bahwa kehidupan kekekalan adalah kehidupan yang tidak pernah berakhir. Kehidupan yang tidak akan berujung. Kehidupan yang tidak lagi dibatasi oleh waktu. Kalau demikian seharusnya kita gentar di hadapan Tuhan. Saat kita masih hidup di dunia ini, sebab ketika kehidupan yang kita jalani hari ini adalah kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka di kekekalan nanti buah kehidupan akan kita tuai dari kehidupan kita hari ini. Adalah kebinasaan kekal. Ingat baik, kalau kita hidup yang kita di hadapan Allah, maka buah akan kita tuai. Nanti dalam kekekalan dari kehidupan kita hari ini adalah kebinasaan kekal. Apa yang harus tabur hari ini, saudara, akan tuai di kekekalan. Nanti tidak ada seorang pun yang menghindari keadaan ini, saudara. Dalam Galatia 6 ayat 8 dikatakan bagi kita, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi saudara semua, yang kita lakukan harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua cara hidup kita yang hanya dipenuhi dengan hawa nafsu, keinginan-keinginan diri, yang dipenuhi dengan keinginan yang bersifatnya mementingkan diri sendiri, itu akan mengantarkan kita kepada kebinasaan kekal. Itulah sebabnya kita harus berubah dan juga bertobat daripadanya. Saudara, setiap perbuatan kita hari ini tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita bisa bersembunyi di hadapan manusia, tetapi kita tidak dapat bersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat sampai di dalam hati kita yang tersembunyi sekalipun di hadapan manusia. Saudara, kalau kita kembali melihat di Galatia ayatnya yang ke-6 dan ke-7 tadi dikatakan bagi kita, janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Saudara, itulah kenapa kita harus mencurigai seluruh kebenaran hidup kita ini. Apakah sudah seperti yang Allah kehendaki atau belum? Dan standar hidup kita jelas, karena standar hidup kita adalah kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kita terpanggil untuk hidup sama seperti kehidupan Kristus telah hidup.
Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, hidup sama seperti kehidupan Kristus berarti kita harus berani meninggalkan dunia ini. Kita harus hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Tuhan. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus hidup dalam ketaatan. Kita harus ada dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Kita tidak boleh main-main lagi dalam kehidupan ini. Kehidupan ini harus diperjuangkan supaya semakin hari manusia batinnya kita semakin diubah, semakin dibaharui, sehingga manusia batinnya kita semakin cemerlang menjadi sama seperti yang Allah Bapa di surga kehendaki. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, tidak ada sesuatu yang Dia lakukan untuk kesenangan hidupnya sendiri. Tuhan Yesus selalu mementingkan kehidupan banyak orang. Bahkan yang sangat luar biasanya lagi, yaitu kehidupan Tuhan Yesus selalu menyenangkan hati Bapa di surga. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34 berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, tidak ada yang lain. Tuhan Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Itu yang harus kita lihat sebagai contoh hidup yang harus kita turuti dan lakukan dan kerjakan. Memang benar saudara, di mana kita hidup di dunia ini, kita juga perlu untuk makan dan minum dan pakai. Tetapi ingat, baik itu bukan segala-galanya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan bagi kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Artinya kita harus mengutamakan kehidupan kekal lebih daripada apapun. Dalam segala keadaan kita harus mengucap syukur dengan keadaan hidup kita. Lalu kita berujung untuk kehidupan kekal lebih dari apapun yang kita jalani saat ini. Jadi saudaraku yang terkasih, dalam renungan kita saat ini ada 3 hal yang harus kita ketahui dalam kehidupan kita yang singkat ini, yaitu kita mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan, dan yang kedua adalah standar hidup kita adalah hidup untuk Tuhan, dan yang ketiga adalah hidup kita terpanggil sama seperti kehidupan Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan pada saat ini. Apa yang kami renungkan kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan dimanapun kami berada, kami boleh menceritakan, kami boleh hidup sesuai dengan kehidupan yang Tuhan maksud dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan kepadamu. Haleluya. Amin.